Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah ba'dal fajr hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024, maka kita masuk kepada hadis pertama dari pembahasan kitab As-Sahih Al-Musnad mimma laysa fi sahihain. Kumpulan hadis-hadis yang sahih yang selain di Sahih Al-Bukhari dan Muslim karya Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Maka insyaallah kitab ini dipotokopi paling sedikit agar kalian lebih memahami. Maka saudara kita yang akan mengurus. Kita masuk kepada hadis yang pertama dari Musnad Ubay ibnu Ka'ab. Maka kitab ini disusun oleh Syekh kami Muqbil dalam bentuk musnad. Makna musnad berbeda dengan kitab Sahih Al-Bukhari. Meskipun syaratnya sama dengan Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim, bahwa hadis-hadisnya hanya hadis-hadis yang sahih. Namun makna musnad, Syekh kami Muqbil menyusun hadis-hadisnya sesuai dengan urutan sahabat. Sehingga sahabat yang namanya dari alif tentunya lebih dahulu dengan sahabat yang namanya dari ain. Misalnya sahabat Umar nanti, maaf saja. Bukan karena khulafa ar-rasyidin dan seterusnya. Tetapi hadis dari Hamzah dulu, setelah itu dari ba, setelah itu dari ta, dan baru ketemu dengan ain. Itu maknanya. Maka kita mulai hadis yang pertama dari Musnad Hamzah. Siapa sahabat dari Hamzah? Ubay ibnu Ka'ab. Hamzah kan? Ubay ibnu Ka'ab. Maka hadis yang pertama dari sahabat Ubay ibnu Ka'ab. Berkata Syekhuna Muqbil rahimahullah menukil dari Musnad Imam Ahmad. Hadis ini diambil oleh dia dari Musnad Imam Ahmad, dimasukkan ke kitabnya As-Sahih Al-Musnad mimma laysa fi sahihain dengan syarat dia periksa hadisnya sahih. Qala Syekhuna rahimahullah Muqbil Al-Wadi'i, haddatsana Abdullah, haddatsana Muhammad bin Abdurrahim, Abu Yahya Al-Bazzaz, haddatsana Abu Hudzaifah Musa ibnu Mas'ud, haddatsana Sufyan an Yunus ibni Ubaid, anil Hasan an Utay an Ubay ibni Ka'ab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna mat'ama ibna Adam ju'ila mathalan lidunya wa in qazhahu wa malhahu fangduru ila ma yasiru. Berkata Syekh kami Muqbil, hada hadithun hasan. Hadis ini hadis yang hasan. Lihat bagaimana Syekh menghukumi hadis ini. Maka kita masuk seperti biasa di Sahih Al-Bukhari, kita masuk kepada matan dan kepada as-sanad. Maka berkata Al-Imam Abdullah ibnu Ahmad di Zawaid Musnad, haddatsana Abdullah, maknanya Abdullah ibnu Ahmad yang merupakan anak dan murid dari Imam Ahmad
Haddatsana Muhammad bin Abdurrahim Abu Yahya Al-Bazzaz. Maka Muhammad ibnu Abdurrahim Abu Yahya Al-Bazzaz, maka dia Al-Farisi. Asalnya dari Faris. Kemudian menjadi Al-Qurashi Al-Adawi. Kok bisa? Dari Faris, dari orang-orang Iran, sekarang kok bisa jadi Al-Qurashi? Jadi Bani Quraisy. Al-Adawi. Dan Quraisynya seperti Umar ibn al-Khattab dari Bani Al-Adawi. Maka kita katakan asalnya dari Faris, Al-Farisi. Namun kemudian dia tinggal di Makkah. Dan di sini dia menjadi bekas budak dari orang Quraisy dan dimerdekakan, maka nasabnya menjadi Al-Qurashi. Dan dia kedudukannya disebutkan oleh Abu Hatim Saduq. Dan begitupun oleh Abu Daud As-Sijistani. Rawa anhu wa huwa la yarwi ila an siqah indahu. Maka dia tidak meriwayatkan kecuali dari guru-gurunya yang siqah saja. Dan disiqahkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ishaq ibnu Ibrahim Al-Qurab dan Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkannya mutkinun dhabitun alimun hafidun. Maka lengkap. Dia orang yang hafalannya mutkin, dhabit, seorang alim dan hafid. Berkata Ad-Darqutni, hafidun sabtun. Dan berkata muridnya yang meriwayatkan dia siapa? Anaknya Imam Ahmad, yakni Muhammad Abdullah, bahwa gurunya siqah. Dan begitupun berkata Maslamah Ibnul Qasim Al-Andulusi atau Al-Andulusi siqah. Maka rawi ini barakallahu fikum, rawi yang di atas derajat siqah. Seperti tadi disifatkan oleh para ulama siqatun hafidun. Dan Ad-Darqutni juga mengatakan hafidun sabtun. Maka rawi ini di atas derajat siqah. Kemudian meriwayatkan haddatsana Abu Hudzaifah Musa ibnu Mas'ud. Maka Musa ibnu Mas'ud di sini Abu Hudzaifah rawi yang hidup di Tabaqah At-Tasi'ah. Maka kalau tadi di Tabaqah yang ke-10, sekarang di Tabaqah At-Tasi'ah yang maknanya Tabaqah Itba'ut Tabi'in As-Shaghir. Dan di sini dia kedudukannya pun adalah rawi yang Saduq Hasanul Hadis. Maka Musa ibnu Mas'ud hadisnya pas-pasan. Dan rawi-rawi yang pas-pasan ini menyebabkan hadisnya menjadi hasan. Dan itulah kenapa Syekh kami Muqbil rahimahullah menghukumi hadis ini hasan. Antum ketahui tadi gurunya Imam Abdullah ibnu Ahmad, yaitu Muhammad ibnu Abdurrahim imam. Dan sekarang Abu Hudzaifah Musa ibnu Mas'ud Saduq Hasanul Hadis. Maka Syekh menghukumi hadis ini hasan dikarenakan rawi yang pas-pasan ini. Maka Musa ibnu Mas'ud dia Al-Basri. Bagaimana ucapan para ulama sekarang atas dia? Berkata Abu Ahmad Al-Hakim laisa bil qawi. Dia tidak begitu kuat. Dan berkata Abu Hatim Ar-Razi sadukun walakin kana yusahhaf wa fi ba'di hadithihi an Sufyan syai'. Maka jika dia meriwayatkan dari Sufyan ada sesuatu dan hadisnya pas-pasan. Dan berkata Imam Al-Hakim An-Naisaburi yang menulis kitab Al-Mustadrak
Kathirul waham sayyi'ul hifdz. Dia hafalannya rusak, banyak wahamnya. Waham itu ragu-ragunya. Dan berkata Abu Isa Imam At-Tirmidzi, yudha'af fil hadis. Dia hadisnya didhaifkan oleh para ulama. Berkata Imam Ahmad Ibn Hanbal, shibhun la syai' min ahli sidq. Maka dia orang yang saduq dan hadisnya seakan-akan tidak ada apa-apanya. Maka ini menunjukkan bahwa dia ada sesuatu di hafalannya namun ahlus sidq, masih dalam keadaan saduq. Ini dari ulama yang mendhaifkannya, dan sebagian ulama mensikohkannya seperti Ahmad Ibn Saleh Al-Jaili, thiqatun. Dan Amr ibnu Ali al-Fallas, la yuhaddits anhu man yabsirul hadis. Orang-orang yang pandangan ilmu hadisnya, maksudnya ahlul hadis, itu tidak akan mau menerima dari dia. Maka para muhaddisin kibar tidak akan mau meriwayatkan dari orang ini. Karena orang ini banyak salahnya. Berkata Imam Ibnu Khuzaimah, la yuhtaju bihi. Dia tidak dipakai hadisnya. Cenderung tidak dipakai jika berkesendirian. Dan berkata Muhammad Ibnu Sa'ad, thiqatun insyaallah. Di sini lafaz seperti thiqah, tapi insyaallah. Maknanya saduq. Dan ibarat seperti ini menunjukkan dia thiqah insyaallah. Maksudnya dia mendekati kepada rawi yang saduq hasanul hadis. Maka berkata Yahya Ibnu Ma'in, bahwa jika meriwayatkan dari Sufyan maka didhaifkan oleh para ulama. Lam yakun min ahlil kidb. Dan dia bukan seorang pendusta. Maka di sini riwayat ini barakallahu fikum, yang rajih rawi ini adalah saduq hasanul hadis. Dan itu yang dohirnya diucapkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Takrib. Apa? Saduq. Maka disebutkan saduq. Dan itulah yang dihukumi oleh Syekh kami Mukbil bahwa rawi ini saduq hasanul hadis. Sehingga hadisnya menjadi hasan. Lihat bagaimana cara menghukumi rawi dan cara menghukumi hadis. Maka antum belajar di sini, insyaallah diteruskan ke Yaman dengan beasiswa. Tidak pulang kecuali kalian menjadi muhaddis. Kita menerima di sini menjadi muhaddis. Pekerjaan kalian nanti mentahqiq kitab atau menulis kitab kumpulan hadis-hadis sahih tentang apa saja. Nanti si Ucok pulang menulis kitab judulnya besar. Hadis-hadis kumpulan hadis-hadis sahih tentang ta'addud zaujat. Apa ta'addud zaujat? Tentang poligami. Wah, langsung tidak laku. Nggak ada perempuan mau nikah dengan dia. Belum nikah udah nulis kumpulan hadis-hadis sahih tentang poligami. Mana ada yang mau tahu ujung-ujungnya mau dipoligami nanti istrinya. Alhamdulillah. Maka murid-murid kita insyaallah bekerja semua mentahqiq hadis. Paling sedikit sekarang yang kosong kalau mau kita terjemahkan kitab kita dan seterusnya, maka bekerja. Seperti tempat kami Syekh Mukbil dulu memperkerjakan santri-santrinya. Dan kita dulu juga mentahqiq kitab Ibnu Hazm. Diperintah dari pondok. Maka seperti itu. Mengerjakan semua tugas-tugas yang mana tujuannya untuk membangun dakwah Ahlus Sunnah. Haddatsana Sufyan. Maka di sini Sufyan, baik dia Sufyan Ats-Tsauri ataupun Sufyan Ibnu Uyainah, maka Abu Hudzaifah ini menerima dari keduanya. Sehingga tidak masalah. Sufyan Ats-Tsauri imam. Sufyan Ibnu Uyainah imam. Maka di sini siapa? Pokoknya antara dua itu. Keduanya sama-sama imam. Tidak masalah. Yang masalah adalah jika satu Sufyan dhaif, satu Sufyan thiqah. Nah takutnya si Sufyan yang dhaif ini. Paham?
Namun karena keduanya dalam keadaan imam, ya tidak apa-apa. Meskipun Sufyan Ats-Tsauri yang diinginkan, dia imam. Meskipun Sufyan Ibnu Uyainah yang diinginkan, dia imam. Adapun jika ada satu Sufyan yang dhaif, maka ini baru bermasalah. Iz'aj. Baik. An Yunus Ibni Ubaid. Faidah dari segi lugatil Arabiyah. An Yunusa Ibni Ubaid. Apa i'rabnya an Yunusa? Kenapa an Yunusa bukan an Yunusi? Karena Yunus mamnu minas sarf. Sebentar lagi kalian di Mutammimah atau di Al-Ajrumiyah akan masuk kepada mamnu minas sarf. Maka di sini Yunus dia mamnu minas sarf dikarenakan kembali kepada al-alamiyah dari nama ma'al ujmah. Dan makna al-ujmah adalah orang bukan Arab. Maka berapa banyak manusia atau nabi yang dimasukkan di Al-Quran dan dia bukan Arab. Seperti Maryam, seperti Ibrahim, seperti Ismail. Dan juga di sini Yunus, Nabi Yunus. Maka semua di dalam ayat Al-Quran jika majrur, ila Ibrahima misalnya. Dan seterusnya Ismail. Dalam keadaan majrurnya itu dengan fathah. Maka di sini an Yunusa, bukan an Yunusi. Karena dalam keadaan majrur dengan an dan alamat jarrihi fathah an Yunusa. Maka Yunus ibnu Ubaid, an Yunusa ibni Ubaid, maka Yunus ibnu Ubaid dia al-Basri al-Abdi. Dan dia pun derajatnya dalam keadaan di atas derajat siqah. Berkata Abu Hatim siqah. Berkata Abu Zur'ah. Yunus ibnu Ubaid ahabbu ilayya fil Hasan min Qatadah. Maka Yunus ibnu Ubaid lebih aku cintai periwayatannya dari Al-Hasan. Siapa Al-Hasan? Al-Hasan al-Basri. Daripada periwayatan dari Qatadah. Maka maknanya Yunus jika meriwayatkan dari Al-Hasan sangat kuat. Dan lihat di dalam sanad. Yunus di sini meriwayatkan dari Al-Hasan nanti. Maka ini juga pilihan dari Syekh kami Muqbil. Bahwa periwayatan Yunus meriwayatkan dari Al-Hasan al-Basri sangat baik, sangat kuat. Sehingga Abu Zur'ah dulu lebih memilih periwayatan Yunus ibnu Ubaid dari Al-Hasan daripada Yunus ibnu Ubaid dari Qatadah. Dia lebih mencintainya. Dan disikohkan oleh Ahmad ibnu Hanbal dan disikohkan oleh Imam An-Nasai dan Sufyan ibnu Hasan mensikohkannya. Dan Ali ibnul Madini menyebutkan Yunus ibnu Ubaid asbat fil Hasan min ibni Aun. Maka Yunus ibnu Ubaid periwayatan kepada Al-Hasan al-Basri sangat kuat. Lebih daripada murid-murid yang lainnya yang duduk dengannya. Dan berkata Salamah ibnu Alqamah, jalastu Yunusa ibnu Ubaid fama astata'tu an ahuda alaihi kalimah. Maka aku duduk dengan Yunus ibnu Ubaid saking banyak ilmunya. Maka tidak bisa aku menulis atau mengambil dari ilmu-ilmunya semuanya. Setiap majelis ucapannya ilmu. Qala Allah, qala Rasul, periwayatan hadis dan seterusnya. Maka ini orang-orang yang berilmu. Maka murid-muridnya pun capek menulis. Karena faidah. Dan itu jika muridnya rajin. Kalau muridnya bengong, kayak cicak, kemudian ada lalat baru dilahap. Maka jika murid-murid seperti ini ya faidah mengalir begitu saja, ya tidak ada yang ditulis. Dan berkata Muhammad ibnu Sa'ad Katibul Al-Waqidi, thiqatun katsirul hadis.
Dan berkata Hisham ibnu Hasan, "Ma ra'aitu ahadan yatlubu bil ilm wajhallah illa Yunus ibni Ubaid wa ibnu Aun. Ijtama'a fatadakara al halal wal haram. Fakilahuma qala ma a'lamu fi mali dirhaman halalan." Maka Hisham ibnu Hisan dulu dua-duanya menuntut ilmu bareng. Dan keduanya imam. Siapa? Yunus ibnu Ubaid tadi dan Abdullah ibnu Aun. Namun Ali ibnu Madini lebih memilih Yunus ibnu Ubaid karena lebih hafal dan lebih kuat daripada Al-Hasan Al-Basri. Dan keduanya disebutkan oleh Hisham ibnu Hasan menuntut ilmu dengan ikhlas, ingin mendapatkan wajah Allah. Dan mereka setelah mengilmui, maka mereka mengamalkannya. Dan berkata Yahya ibnu Ma'in thiqah. Maka selesai dari rawi Yunus ibnu Ubaid, yang mana dia adalah seorang yang di atas derajat thiqah imam. Dan Yunus ibnu Ubaid di dalam sanad ini meriwayatkan dari Anil Hasan. Siapa Al-Hasan? Al-Hasan Al-Basri. Yang mana Al-Hasan Al-Basri seorang imam muhaddis di tabaqah yang ketiga dari tabi'in yang pertengahan. Maka di sini sanadnya sangat kuat. Maka pemilihan Syekh kami Muqbil mensahihkan hadis ini kuat. Karena Yunus orang yang paling kuat periwayatannya dari Al-Hasan Al-Basri. Maka Syekh mengeluarkan hadis ini karena periwayatan Al-Hasan Al-Basri dari muridnya Yunus ibnu Ubaid sangat kuat. Maka siapa Al-Hasan Al-Basri? Ma'ruf, seorang tabi'i yang sangat kuat ilmunya. Al-Hasan ibnu Yasar. Dan Yasar namanya juga Abul Hasan. Menjadi Al-Hasan ibnu Abil Hasan. Dan dia Al-Basri, berarti dari Basrah. Maka jika kita rujuk kepada rawi-rawi yang sebelumnya Yunus ibnu Ubaid Al-Basri dari Basrah. Dan juga yang sebelumnya yang rawinya Saduq Hasanul Hadis juga dari Basrah. Maka Al-Hasan Al-Basri dia imam muhaddis di zamannya, al-faqih. Maka pembahasan untuk dia sangat panjang. Kita ringkas saja. Bahwa berkata An-Naisaburi, Imam Al-Hakim penulis Al-Mustadrak, imamun hafidun thiqah. Maka dia imam hafid thiqah. Semua ulama menyanjungnya dalam keadaan di atas ketinggiannya. Namun yang namanya manusia tidak sempurna. The human is not perfect. The perfect just Allah. Maka manusia tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya Allah. Dan ini sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun." Bahwa seluruh yang namanya Bani Adam dia akan salah. Tidak ada yang sempurna. Pasti akan melaksanakan kesalahan seperti pepatah. Sering kita pepatah. Karena dari Minang. Orang Minang senang pepatah. Jadi kita pun memberikan pepatah-pepatah. Apa pepatahnya? Seperti ini. Manusia tidak sempurna. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti dia akan jatuh pula. Maka Imam Al-Hasan Al-Basri ma'ruf dari segi ilmu hadis, dari segi ilmu qiraah Al-Quran, dari segi ilmu fikih. Di zamannya tidak ada tandingannya. Namun di zamannya juga tidak ada tandingan dalam tadlis. Maka dia mudallis dan mencintai mursal. Maksudnya mursal, dia meriwayatkan langsung dari Nabi.
maka dia tidak mendengar dari Nabi. Ataupun meriwayatkan dari para sahabat yang di atas dia yang tidak pernah dia bertemu dengannya. Dan dia ahlu tadlis. Maka ya ibadallah, tadlis adalah penyakit hati. Maka tidak ada hubungannya seorang rawi imam hafalannya kuat. Namun dia senang mentadlis. Dia senang murid-muridnya itu dipikirnya menerima hadis dia dari gurunya yang dia dengar padahal dia tidak mendengarnya. Maka tadlis itu penyakit hati. Maka Imam Syu'bah yang memerangi tadlis bagaikan KPK memerangi koruptor. Maka di sini Imam Syu'bah jika duduk di depan guru-gurunya mudallis, Qatadah, Abu Ishaq As-Sabi'i, dan juga Al-A'mash, Sulaiman ibnu Mihran, maka ditakuti oleh para mudallisin. Karena sikap Syu'bah yang keras. Dia katakan di depan mereka tiga, aku tidak akan menulis hadis kalian di saat kalian mengatakan an dan qala. Karena kalian mudallisun. Kita tidak tahu apakah kalian mendengar atau tidak dari guru kalian. Subhanallah, keras sekali. Dan jika kalian mengatakan sami'tu, aku mendengar, akhbarona, aku mendengar, maka kami baru menulis hadis-hadis kalian. Maka di sini disebutkan juga di tarikh, Qatadah yang buta. Jika datang Syu'bah langsung duduk di depan Qatadah. Face to face. Berhadapan wajah dengan wajah. Maka dikasih tahu disenggol Qatadah. Ada Syu'bah di depan. Hati-hati. Jangan mentadlis. Nanti tidak dicatat hadis-hadisnya. Maka Syu'bah mengatakan, wahai guruku Qatadah, aku melihat ke mulutmu sekarang. Jika kamu mengatakan sami'tu haddatsana, aku tulis. Namun jika kamu mengatakan an qala, aku tidak akan menulisnya. Dianggap dibuang hadisnya. Seperti itu. Maka Imam Al-Hasan Al-Basri mumpuni dari berbagai bidang. Ilmu fikih, ilmu akidah tentunya ahli sunnah, bukan kelompok mubtadi'ah. Dan qiraah number one. Namun sifat tadlis, mencintai perkara-perkara yang buruk, yang bukan dari dirinya, maka sifat tadlis ini menyebabkan dia dibuang hadisnya, kecuali mengatakan haddatsana dan akhbarona. Maka inilah keadaan dari Al-Hasan Al-Basri Al-Imam. Maka dulu Muhammad ibnu Sa'ad memujinya, Kanal Hasan jami'an aliman rafi'an faqihan siqatun ma'mun abidan nasikan kathirul ilm fasihan. Subhanallah, lengkap. Al-Hasan Al-Basri dulu orang yang alim dan derajatnya mulia, dan juga seorang yang faqih dan siqah dan terpercaya, dan abidan nasikan. Apa maknanya? Abidan seorang ahlul ibadah, dan nasikan seorang yang melaksanakan sunnah-sunnah. An-nasak, an-nusuk adalah maknanya ibadah, ahli ibadah. Maka dia juga ilmunya sangat banyak, fasih. Apa makna fasih? Makna fasih dalam lugatil arabiyahnya sangat kuat. Maka bicaranya lugawi yang kuat, bahasa Arab yang kuat. Bahasa fasih, bukan bahasa slang. Berbicara pakai bahasa amiyah. Wenak, wenroh, dan seterusnya misalnya. Yang benar, aina anta misalnya. Eishfik dan sebagainya. Al-muhim, dia berbicara dengan fasih. Dan Yunus ibnu Ubaid, muridnya ini, dia mengatakan tentang gurunya Al-Hasan, ma ra'aitu rajulan asdaku bima yaqulu minhu. Maka aku tidak pernah melihat seseorang yang dia itu sangat baik ucapannya. Kemudian meriwayatkan Al-Hasan Al-Basri an Utay.
Maka di sini Utay ibnu Damrah Al-Basri juga. Maka Al-Hasan Al-Basri, Utay Al-Basri. Di sini sanad-sanadnya banyak dari Al-Basriyun, silsilah bil Basriyin. Maka dia rawi yang thiqah. Disikohkan oleh Ahmad ibnu Saleh Al-Jaili dan yang lainnya seperti Muhammad ibnu Sa'ad Katibul Waqidi thiqah. Meriwayatkan dari sahabat Ubay ibnu Ka'ab. Maka Ubay ibnu Ka'ab di sini butuh kita jelaskan biodata dan biografinya karena di sini kita akan membahas hadis-hadis dari Ubay yang banyak yang dimasukkan oleh Syekh kumpulan hadis sahih dari Ubay ibnu Ka'ab. Maka siapa Ubay ibnu Ka'ab? Ubay ibnu Ka'ab seorang sahabi. Dan dia adalah Ubay ibnu Ka'ab ibnu Qais al-Ansari al-Khazraji. Maka diketahui bahwa dia bukan dari orang-orang ahli Mekkah yang hidup bersama Nabi dulu. Kemudian hijrah. Maka dia justru orang yang menyambut Nabi. Maka dia orang Al-Ansar yang di dalam bai'ah tahta syajarah, wahai Nabi Muhammad, kami semuanya telah berbaiat kepadamu dari kelompok kabilah besar orang-orang Yathrib Madinah. Kelompok Aus dan kelompok Khazraj. Maka wahai Nabi Muhammad, keluarlah dari Mekkah. Maka kami akan melindungi kamu. Kami akan membantu dakwahmu. Kami akan mempersiapkan akomodasi untuk tempat tinggal kamu dengan istri-istrimu. Dan bahkan para sahabat-sahabatmu hijrah saja. Kami kabilah besar Aus dan Khazraj, kabilah besar di Yathrib, akan menerima dan siap menumpahkan darah untuk membelamu. Maka ucapan seperti ini sangat agung. Maka Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk tuhajiru fiha, berhijrah ke Madinah. Maka diperintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Madinah. Maka di saat Nabi hijrah disambut gegap gempita. Dan dibuatkan rumah. Dan dibuatkan apa-apa dari akomodasi. Dan bukan dirinya saja, bahkan dia memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berhijrah. Dan para sahabat-sahabat yang lain jika berhijrah dijadikan saudara dengan orang-orang Al-Ansar. Misalnya berhijrah dari Abdurrahman ibnu Auf misalnya. Maka dia dijadikan bersahabat dengan orang Ansar bernama Fulan. Berhijrah dari sahabat yang lain, maka dia dijadikan seorang sahabat dari Al-Ansar. Maka Abdurrahman ibnu Auf contohnya, di saat dia sampai ke Madinah, maka dia didatangi oleh saudaranya yang dijadikan persaudaraan oleh Nabi. Abdurrahman ibnu Auf, saudaranya Fulan. Maka dia akan memberikan apa yang diinginkan. Maka Abdurrahman ibnu Auf di saat datang diberikan apa yang dia inginkan. Namun Abdurrahman ibnu Auf jiwanya jiwa pedagang, jiwa bisnismen. Maka dia hanya mengatakan, daluni ila suq, tunjukkan kepadaku mana pasar. Itu saja cukup. Maka ditunjukkan dan dia siap dengan modal dan yang lainnya. Akhirnya setelah itu dia menjadi miliardernya sahabat. Itu diberkahi di dalam bisnisnya. Kemudian tidak lama Nabi mendengar Abdurrahman ibnu Auf melamar perempuan. Bagaimana maharnya? Maharnya demikian dan demikian dari emas. Maka lihat yang tadinya tidak punya apa-apa meninggalkan Makkah. Kemudian tunjukkan kepadaku pasar. Maka diberikan oleh Allah harta yang mudah. Sehingga dia menikahi perempuan dengan mahar yang mahal.
Padahal saudaranya dari Ansor telah menyiapkannya. Namun dia ta'affuf. Maka kesimpulannya dari persaudaraan-persaudaraan yang dibuat oleh Nabi, mereka menyiapkan tanah untuk saudaranya. Menyiapkan tempat untuk saudaranya. Bahkan jika saudaranya masih jomblo, ditolak istrinya, dinikahkan. Iya, seperti itu. Maka inilah persaudaraan dari Al-Ansor. Sehingga Nabi menyebutkan di hadis-hadis yang sahih, hubbul ansor minal iman wa bughdul ansor minasyirk wan nifaq. Maka kecintaan kepada Ansor tanda lambang dari kesempurnaan iman. Dan orang-orang yang membenci Ansor maka menunjukkan kepada kekufuran dan kemunafikan. Lihat pujian Nabi kepada orang-orang Ansor. Dan orang-orang Ansor sangat cinta kepada Nabi. Mereka merasa senang Nabi bisa datang di tempatnya. Maka di saat hadis yang sahih muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, di saat Nabi mendapatkan dari hasil peperangan yang banyak dan mulailah orang-orang Quraisy dohirnya setelah Fathu Makkah, maka mereka masuk kepada Islam banyak. Nabi mendapatkan harta-harta perang rampasan, ghanimah, kebanyakan dibagikan kepada orang-orang Fathu Makkah dulu yang masuk kepada Islam dari kerabat Quraisy. Maka syaitan membisiki dan orang-orang munafikun membisiki, lihat Muhammad mulai cinta kepada warganya kelompok Quraisy. Setelah Fathu Makkah, Fathu Makkah tahun 10 Hijriah. Setelah Nabi menang dari mereka, maka mereka masuk kepada Islam. Di antaranya Abu Sufyan masuk kepada Islam, dan juga Amr ibn al-As al-Quraisy, gembong-gembong Quraisy masuk Islam. Kemudian Nabi setelah tahun itu berperang, tahun 11-an atau setelah tahun Fathu Makkah, bertempur dengan orang-orang kufar musyrik, mendapatkan banyak ghanimah, maka Nabi membagikan kepada mereka. Maka dibisiki oleh orang-orang munafik, lihat Muhammad mulai cinta kepada keluarganya, penduduk Makkah. Ghanimah pun habis diberikan mereka. Maka akhirnya Nabi mendengar bisikan-bisikan dari orang Ansor yang mulai cemburu. Maka dikatakan, aku membagi rampasan perang. Yang mana rampasan perang ini kalian Al-Ansor tidak begitu membutuhkan. Seperti pakaian-pakaian perang, kuda, bla 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 misalnya. Maka aku berikan untuk mu'allafatu qulubihim, agar menjadikan mereka lebih mencintai kepada Islam. Karena mereka berjihad dan diberikan rampasan-rampasan perang itu, mereka akan lebih senang dan lebih kuat keimanannya. Maka mulailah mereka tenang, para Al-Ansor, dan mereka menangis di saat Nabi mengucapkan, maka cukuplah aku untuk kamu, wahai orang-orang Ansor. Apakah kamu lebih memilih harta-harta, atau kamu lebih memilih aku, Muhammad, untuk kalian? Maka Al-Ansor semuanya menangis. Cukuplah engkau, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi kami. Maka kecemburuan orang-orang Ansor hilang. Melihat kenyataan bahwa cukuplah Nabi Muhammad yang penting ada di antara mereka, daripada ditukar dengan fitnah ini. Kemudian Nabi Muhammad mungkin marah dan keluar dari Madinah, maka cukuplah Nabi Muhammad dengan mereka. Maka inilah dari orang-orang Al-Ansor. Dan Ubay ibnu Ka'ab dari mereka. Dulu dilaqabi dengan Abul Mundir ataupun Abu Tufail. Dan ibunya Suhailah bintu Najjar.
Dan Ubay ibnu Ka'ab dari ulama as-sahabah dan fakihnya para sahabat. Dan dulu Ubay ibnu Ka'ab dari segi ketampanannya maka dia orang yang putih dan lihyahnya juga putih dan juga jenggotnya putih dan rambutnya juga putih. Dan dulu dia termasuk dari kelompok Al-Ansor yang kudama. Maka dulu dia termasuk orang-orang yang berbai'ah Atsaniyah bil Aqabah. Dan dulu Ubay ibnu Ka'ab orang pertama yang menulis Al-Quran untuk Nabi. Dan setelah itu Zaid ibnu Thabit menulis Al-Quran untuk Nabi. Maksudnya mengumpulkan Al-Quran, mencatat untuk Nabi. Dan juga akan datang nanti bahwa Ubay ibnu Ka'ab orang yang paling kuat ilmu qiraah, terutama dia diperintah oleh Allah agar murajaah Al-Quran dari Nabi Muhammad. Maka Nabi diturunkan oleh Jibril Al-Quran. Seperti di hadis ala sab'a ahrufin. Al-Quran diturunkan dari 7 dialek Arab. Seperti yang tadi kita baca Fajr. Wadduha. Itu qiraah Hafasan Asim. Wadduha. Itu qiraah Wars An-Nafi'. Wadduha. Itu qiraah dari Al-Kisai. Maka dulu Ubay ibnu Ka'ab di dalam hadis-hadis nanti yang akan datang, di saat Nabi diturunkan Al-Quran, maka Ubay menanyakan, ini qiraah keberapa? Maka dikatakan oleh malaikat Jibril, kalim sahibak hadihi al-qiraah as-saniyah, hadihi al-qiraah as-salithah, hadihi al-qiraah as-sadisah sampai as-sabi'ah. Maka dulu Ubay di saat diturunkan wahyu dari Jibril dibacakan kepada Ubay. Ubay mencatat. Misalnya wadduha walaili idza saja. Kemudian dibacakan lagi wadduha walaili idza saja. Kemudian diturunkan lagi wadduha walaili idza saja. Contoh yang lain, hal ataka hadisul ghasyiyah. Kemudian diturunkan lagi, hal ataka hadisul ghasyiyah. Kemudian diturunkan lagi, hal ataka hadisul ghasyiyah. Maka ini qiraah, ini qiraah, ini qiraah yang keberapa? Maka Jibril mengatakan, kalim sahibak, beritahu Ubay, teman kamu, ini qiraah yang keempat, ini qiraah yang ketiga. Maka oleh sebab itu, ditazkiyah Ubay ibnu Ka'ab oleh Nabi, la yaqra'ul Qur'an illa arba'ah. Diharapkan bagi para sahabat mengambil guru-guru Al-Quran itu 4 orang. Maka disebutkan di antaranya Ubay ibnu Ka'ab. Maka Ubay kedudukannya sangat tinggi. Terutama permasalahan Al-Quran dan qiraah Al-Quran. Dia tahu Al-Quran itu turun. Dan lafaz-lafaznya, qiraahnya dia tahu. Maka dari sini pun menjadi pendalilan dari qiraah yang kita baca tadi. Waktul Fajr, Wadduha, dan apalagi sebelum Wadduha, Al-Qari'ah. Kita baca Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Iya apa tidak tadi saya baca itu? Maka itu qiraah Al-Kisai. Dan dulu Ubay ibnu Ka'ab di saat diturunkan oleh Nabi ayat ini, dia menulis dari qiraat-qiraat yang banyak, dari sab'a ahruf. Maka dia catat al-qari'atu mal qari'ah. Kemudian Nabi menurunkan lagi al-qari'atu mal qari'ah, dan seterusnya.
Maka Ubay ibnu Ka'ab, seorang sahabi yang lebih faham tentang permasalahan ilmu Al-Quran, sehingga disebutkan di hadis muttafaqun alaih dari Mu'adz, dari Ibnu Mas'ud, la taqra'ul Qur'an illa min arba'ah. Dan semuanya dari Quraisy kecuali Ibnu Mas'ud. Dari siapa? Salim dan dari Ubay. Maka ada dari orang-orang terdahulu Ibnu Mas'ud, namun para pencatat Al-Quran semuanya dari Al-Ansor. Maka mereka setelah itu mencatat Al-Quran. Setelah diturunkan oleh Nabi, didengar oleh Ubay, maka Ubay mencatat semampunya di mana saja, kemudian dikumpulkan oleh Ubay, dicatat. Ini qiraah yang turun dari Nabi, dari Jibril kepada Nabi. Maka lihatlah, jika kita memahami perkara-perkara seperti ini, kita tidak akan ragu tentang agama kita. Sumber landasan hukumnya diturunkan oleh Allah kepada Jibril, kepada Nabi. Dipersaksikan oleh para sahabat, terutama Ubay, dijadikan oleh Nabi pentasmi'-nya. Maka di dalam hadis nanti ada juga dari hadis Ubay, ya Rasulullah, Allah memerintahkan aku seperti ini. Iya. Allah memerintahkan aku mentasmi Al-Quran yang kamu baca kepadaku. Iya. Subhanallah. Perkara yang agung. Allah menurunkan kepada Jibril, Jibril menurunkan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad menurunkan Al-Quran diantaranya kepada Ubay, dan dibacakan kepada Ubay Al-Quran. Maka Ubay menangis. Allah yang memerintahkan ini. Iya. Maka inilah keagungan dari Ubay ibnu Ka'ab. Maka di dalam hadis yang muttafaqun alaih, di saat kisah Umar memerintahkan kaum muslimin untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah, maka siapa yang diperintah oleh Umar ibn al-Khattab di saat dia masuk ke Masjid Madinah, hadis di Sahih Al-Bukhari, bahwa kaum muslimin sholat sendirian-sendirian. Kemudian dikatakan oleh Umar, jika seandainya dipimpin satu imam, lebih baik daripada di pojok sana sholat 2 orang, di sana sendirian, di sana 3 orang, suaranya bergaung, saling mengeraskan. Lebih baik satu imam. Kemudian ini adalah fatwa Amirul Mukminin yang harus diikuti, perintah. Akhirnya malamnya mulai. Siapa imamnya? Kaum muslimin yang banyak pada saat itu di zaman Umar. Sudah berapa ribu di Madinah. Siapa imamnya? Ubay ibnu Ka'ab. Umar tahu kedudukan Ubay tentang permasalahan Al-Quran. Maka Umar jadikan dia number 1 di dalam permasalahan Al-Quran. Maka inilah kedudukan Ubay ibnu Ka'ab. Dan masih panjang permasalahan beliau. Nanti insya Allah jika kita lewati, kita akan mengulang-ulang tentang permasalahan Ubay. Kemudian kita kembali kepada maka di matan disebutkan dari hadis Ubay ini, berkata Ubay, qala Rasulullah, maka hadis ini marfu namanya. Dari sahabat mengangkat kepada Nabi, hadis yang marfu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna mat'ama ibni Adam ju'ila mathalan lidunya. Bahwa sungguhnya perut, tempat makan, yakni lambung dari Bani Adam itu dipermisalkan untuk dunia. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Nabi di sini akan menceritakan tentang dunia yang hina dina. Dunia yang kita ada padanya. Yang banyak orang-orang mengejarnya. Terus mengejar dunia. Maka akhirnya waktunya untuk mengejar dunia. Kerja pagi, pulang petang, dan tidak cukup. Mungkin ba'dal maghrib dilanjut lagi. Sampai kepada midnight. Dinamakan kerja yang overtime. Waktu tambahan. Maka begitulah kehidupannya. Pergi pagi pulang petang.
Maghrib overtime. Lalu belajarnya kapan? Tidak ada. Lalu ibadahnya kapan? Nanti. Yang penting mengumpulkan pundi-pundi emas atau perak untuk mendapatkan keutamaan dunia. Maka inilah dari manusia-manusia yang mengejar dunia. Dan hakikatnya dunia itu, jika kita mengejarnya terus tanpa ibadah, justru kita yang akan capek. Dunia akan terus berlari. Maka dunia akan mengatakan kepada para hamba-hambanya yang tidak beribadah, hanya sekedar mengumpulkan dinar-dinar dunia, dia akan mengatakan, kejarlah aku, kau kutangkap. Follow me and I catch you. Maka kejar aku, engkau kutangkap. Itulah orang-orang yang mengejar dunia. Lalu seperti orang-orang yang sibuk ibadah, orang-orang yang sibuk memikirkan akhirah, orang-orang yang sibuk memikirkan menuntut ilmu, orang-orang yang sibuk berdakwah mengajar. Apakah mereka tidak mengejar dunia? Kita katakan mengambil, bukan mengejar dunia. Karena Allah berfirman, wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kamu lupa bagian kamu dari dunia, ambil. Untuk makan, minum, membahagiakan anak istri. Namun hati mereka tidak 100% mengejar dunia. Maka beda. Kita butuh kepada dunia. Kata Allah tadi, wala tansa nasibaka minad dunya. Maka kita mengambil dunia untuk kepentingan ala kadarnya. Adapun sampai menjual agamanya untuk dunia, tidak beribadah untuk dunia, ini yang diinginkan menjadi hamba dunia. Dan orang-orang yang menjadi hamba dunia tadi kami sebutkan, dia akan capek mengejar dunia dan dunia lari darinya. Adapun orang-orang yang zuhud kepada dunia, maknanya zuhud kepada dunia, tidak melihat 100% kepada dunia, hanya sebagian saja. Maka dunia merasa dihinakan. Karena orang ini lebih memikirkan akhirat. Orang ini berdakwah. Nggak kerja. Nggak jualan di pasar. Dapat uang dari mana? Orang ini ngajar. Nggak kerja. Sibuk akhirah. Dari mana uang untuk ngasih makan istri yang banyak? Anak-anaknya lebih banyak. Maka dunia melihat orang ini menghinakannya. Maka dia justru datang bersimpuh. Wahai manusia yang zuhud dariku. Wahai manusia yang berpikir hanya untuk akhirah. Ambillah aku. Itu kenyataannya. Maka orang-orang ini malah menjadi jaya raya, kaya raya. Meskipun hatinya tidak berpikir bisnis, tidak 24 jam berpikir usaha, tapi diberikan rizki. Dan rizkinya banyak. Dan ini sesuai dengan hadis. Yang mana hadis ini datang dari berbagai jalan. Dari Abdullah bin Mughaffal dan yang lainnya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Mukbil juga, nanti kita akan bertemu. Man hammahu al-akhirah. Barang siapa seseorang yang hidup di dunia tetapi tujuannya akhirah. Maksudnya hatinya itu untuk ibadah, mengajar, menuntut ilmu, berdakwah. Dia mengambil dunia, iya tentu. Namun hatinya tidak condong kepadanya. Maka disebutkan ja'alallahu fi qalbihi ghina. Maka Allah menjadikan hatinya itu qanaah, cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Kemudian wayati ilaihi dunya wa hiya ragimatun, maka datang kepadanya bersimpuh dunia. Wahai orang soleh, wahai orang ahlul ibadah, ambillah aku. Itu kenyataan. Maka orang-orang yang berpikiran
ibadah, menuntut ilmu, sholat, dan seterusnya. Allah berikan rizki orang ini dari mana? Sudah mengajar tidak dikasih uang pengajaran. Sudah begitu bahkan dia yang membeli token listrik. Dia yang membeli air untuk santri. Dia yang. Dari mana orang ini? Masukan. Dari Allah. Dengan mudah dia mendapatkan uang. Karena apa? Datang dunia bersimpuh kepadanya. Hei orang yang menuntut akhirah, ambil aku. Kebalikannya kepada orang-orang yang mengejar dunia. Maka di hadis disebutkan, wa man hammahu dunya, ja'alallahu fi ainihi faqra. Barang siapa yang mengejar dunia dan dunia tidak ibadah, tidak sholat, tidak apa saja. Maka tadi bangun pagi, siapkan barang dagangannya, pulang petang, maghrib, orang lain pada sholat belajar, sibuk dengan dunia, overtime sampai tengah malam. Untuk apa? Dunia. Maka dikatakan oleh Nabi, ja'alallahu fi, dia jadikan di dalam hatinya itu tidak qanaah, tetapi selalu haus dan selalu ingin lebih dari kekayaan yang ada. Maka pemikirannya beda dengan kita. Kita hanya berpikir yang penting bisa mengajar, belajar, ada makanan, ada minuman, cukup. Kalau mereka berpikirnya lain, membeli mobil Lamborghini Aventador yang harganya 12 miliar misalnya, atau 22 miliar. Dan jika tetangganya membangun villa, dia akan kepanasan. Aku pun akan membuat villa. Jika tetangganya membeli motor NMAX, maka dia akan membeli motor X-Max yang 70 juta, atau membeli motor tetangganya Ducati, dia akan membeli motor Harley Davidson dan yang lainnya. Maka perlombaan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Maka tidak pernah puas dengan rizki yang Allah berikan, merasa kurang dan merasa kurang. Padahal uang di ATM-nya miliaran. Namun merasa tidak cukup. Itulah yang dikatakan oleh Nabi tadi. Faman kana hamuhu dunya, ja'alallahu fi ainihi faqra. Allah menjadikan pada pandangan matanya itu kefakiran. Terus memikirkan tidak cukup, qanaah, fakir. Beda dengan kita. Oh, sekarang mau belajar. Hudzaifah ambil susu. Susu cukup. Alhamdulillah ini susu segelas dan kau mahal. Namun kita cukup. Alhamdulillah. Atau Nescafe, alhamdulillah murah. Tapi kita cukup. Maka mereka dunia. Tidak cukup ini semua. Sampai kapan mengejar dunia? Kemudian datanglah dunia kepadanya. Dan dunia lari darinya. Kejarlah aku, kau kutangkap. Follow me and I catch you. Maka kejar aku akan menjebakmu menjadi orang-orang yang lalai dari ibadah dan sibuk dengan dunia. Maka ini pelajaran bagi kalian semua kelak akan menjadi dai. Di pelajaran semalam bagaimana Syekh Mukbil sukses karena ikhlas. Maka ikhlaslah kalian. Jangan sedikit-sedikit mengajar pengen dibayar. Sedikit-sedikit, apalagi yang hidup di Jakarta, maka mereka menceritakan mudah hidup di sana, terutama orang-orang yang berilmu. Kenapa? Nanti akan ada yang minta, Ustaz, ajari anak takhassus ini. Oh, siap. Dia juragan besar. Maka privat yang hanya sehari mengajar 1 jam, itu juga tidak tiap hari, diberikan alhamdulillah 10 juta setiap bulan. Ini dari 1 orang itu. Orang yang kedua, Ustaz minta privat belajar bahasa Arab, gampang. 1 jam. Wani piro. Sudah mulai kenal uang, malah bilang wani piro. Apa makna wani piro? Bahasa apa itu? Bahasa Minang. Bahasa Jawa. Wani piro, berani bayar berapa? Itu kenyataan. Maka akhirnya justru para mad'u di sana yang membuat dai-dai jadi para gendut,
Jadi bukan masalah gendut saja, tetapi obesitas dan pemikirannya dunia, dunia, dan dunia. Itulah yang seperti kita lihat, seperti dai-dai roja mengajar di televisi mereka, diberi 1 miliar 1 tahun. Dan seterusnya. Sekarang sudah lebih. Alhasil kita melihat dari mereka pun sama kita dulu belajar di Yaman. Namun alhamdulillah kita mengambil ibrah. Bagaimana Syekh Mukbil hidup sederhana dan ikhlas dalam berdakwah, mereka tidak. Bahkan ada yang berkata dari murid Syekh Mukbil yang saya tahu dan ucapannya maujud. Dikatakan jadi salafi itu kere, jadi salafi itu miskin. Maka akhirnya dia bergabung dengan orang-orang roja. Dan ada yang dulu mengatakan, saya kalau pulang mau mengampak televisi. Itu televisi di rumah mau saya kampak. Sesuai fatwa Syekh Mukbil. Ada fatwa Syekh Mukbil, ya Syekh, saya punya televisi dan kami sudah bertaubat sekeluarga. Maka bolehkah aku menjual televisi itu? Lah, kata Syekh. Televisi itu kalau dijual kamu akan mendapat dosa. Karena akan dipakai dengan yang lain. Lalu bagaimana? Kampak saja. Maka teman kita ini dulu belajar sama. Dari Tasik, udah ma'ruf. Dia pulang, kita sama-sama dari Bandung. Juga Abu Hamzah Yusuf yang berdakwah juga dari Bandung. Maka kami mendengar, aneh mah kalau pulang nanti televisi di rumah dikampak, tamam. Setelah pulang nggak dikampak-kampak, malah bergabung dengan roja. Sekarang di Tasik punya televisi buka selain dari roja. Maka setiap bulan keluar 3 miliar untuk biaya ini dan itu. Dan mendapatkan alhamdulillah dunia. Alhasil itulah dakwah-dakwah di zaman now. Siapa yang menyebabkan mereka yang tadinya murid Syekh Mukbil mengajar dengan ikhlas. Dan dia ikhlas. Kalian orang-orang Jakarta yang memberikan privat-privat khusus digaji 10 juta. Maka kita katakan kepada mereka, bagi yang mau privat khusus, sini. Ikut streaming dan uangnya silahkan disalurkan ke dakwah. Ma'had Mukbil Al-Wadi'i free of charge. Kita gratis. Silahkan, bisa untuk beli beras, bisa untuk bayar listrik. Alhamdulillah. Adapun dijadikan mereka mengajari privat-privat, maka pantasan dari mereka tidak ada yang mempunyai pondok pesantren. Cukup dengan privat-privat, tidak mikir membuat pondok pesantren, mendidik anak-anak didik dengan penuh keikhlasan, tidak ada. Kenapa? Karena sibuk dengan privat, dan sibuk dengan mengisi kajian tematik, dapat uang miliaran. Dan jadi dai 1 juta umat yang dipanggil kemana, ke sana, ke sini, dapat uang banyak. Namun jika dia membuat pondok, udah biaya membuat pondok, bikin masjid, kemudian mengurus anak-anak, capek, nggak punya uang. Alhamdulillah. Kembali kepada hadis. Maka di dalam hadis ini, inamat amabni Adam, ju'ila mathalan lid dunya. Allah menjadikan dari lisan Nabi ini, bahwa perut Bani Adam itu adalah contoh dunia yang hina dina. Wa inna qazhahu. Adapun rempah-rempahnya, qazhah maknanya rempah-rempah yang dibuat dari makanan menjadi enak, daging yang dibumbui dan seterusnya. Wa malhahu, dan garam-garam dan merica-merica. Fangduru ila mayasiru wa in qazahu wa malahahu fangduru ila mayasiru. Maknanya, meskipun kamu wahai yang mempunyai perut, kamu membumbui makanan-makanan yang masuk kepada perut itu dengan biaya-biaya spices yang mahal, apalagi orang-orang awak tidak bisa makan kecuali dengan sambal pedas, sambal hijau, bla bla bla. Berapa 1 kilo dari cabai merah?
80.000, 90.000, 120.000 mendekati Ramadan. Maka ini perkara yang mahal namun mereka harus. Akhirnya inilah di dalam hadis, wa in qazahahu wa malahahu fangduru ila mayasiru. Maka perut ini permisalan dari dunia. Meskipun kamu memanjakan perut ini membeli daging dan membeli spicesnya, membeli rempah-rempahnya, pengen membuat rendang, daging sapi 1 kilo 120.000, kemudian dibumbui, yang bumbunya mahal sampai 40.000, maka itu semuanya setelah dimakan, kemana ujung-ujungnya? Ke toilet. Menjadi TINJA. Tinja, bukan ninja. Dan tinja adalah tempat-tempat yang kotor. Maka di sini makna dari hadis ini adalah Allah memisalkan perut seorang mukmin yang diisi penuh meskipun dengan bumbu-bumbu dan daging-daging, maka ujung-ujungnya keluar di toilet menjadi bau. Meskipun sebelum masuk warnanya bagus dari buah-buahan yang kita makan, stroberi merah merona, mangga yang dinamakan dengan si harum manis, harum. Setelah di perut keluar jadi apa? Sama baunya. Alhasil itulah permisalan dunia. Bahwa dunia itu bagaikan apa-apa yang masuk ke perut Bani Adam. Meskipun dia itu dibumbui dan daging yang mahal dan yang lainnya dan buah-buahan, maka fangduru ila ma yasiru. Lihatlah apa yang keluar darinya, itulah kehinaan dunia. Maka hadis ini dikatakan oleh Syekh kami, hada haditsun hasan. Hadis ini adalah hadis yang hasan dikarenakan rawi tadi. Siapa? Abu Hudzaifah Musa ibnu Mas'ud. Maka hadis ini menjadi hasan. Kemudian apa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini kemudian kita tutup? Maka faedah dari hadis ini sangat banyak sekali dan kita ringkas. Yang pertama, hadis ini menunjukkan tentang az-zuhud fid dunya. Bahwa dunia itu perkara yang rendah di sisi Allah. Perkara yang hina dina. Banyak di dalam ayat Al-Quran tentang ini. Maka yang pertama, hadis ini menunjukkan zuhud fi dunya. Kita hidup di dunia dalam keadaan pas-pasan. Dalam keadaan mengambil apa yang penting sesuai ucapan Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Itu saja. Adapun masuk tenggelam, mengumpulkan pundi-pundi bahkan menjadi populer dan bergaji demikian dan demikian. Dan setiap bulan menerima demikian-demikian miliar. Maka disibukkan dengan mau beli apa, mau membuat apa, dan seterusnya. Maka hadis ini adalah zuhud fi dunya, mengajak kita untuk biasa-biasa saja dengan dunia. Tidak terlalu diistimewakan, dia datang sendiri. Yang kedua, dijadikan di dalam hadis ini permisalan. Maka banyak Allah menjadikan permisalan-permisalan. Dan di antaranya di dalam hadis ini, Mat'am ibnu Adam, permisalan seperti dunia. Jika kamu tahu dunia itu seperti apa, itu maknanya. Kamu ingin tahu apa itu dunia yang dikejar-kejar oleh manusia, maka dia itu bagaikan perut kamu. Di mana kamu makan buah-buahan yang manis dan bagus, dan memakan daging dan bumbu-bumbu yang kau masukkan ke perutmu, maka akhirnya keluar itu juga di toilet, bau, busuk, dan seterusnya. Itulah dunia. Maka oleh sebab itu, dipermisalkan oleh Nabi, dunia ini bagaikan yang keluar dari perut, suatu kehinaan. Maka ini yang bisa kita berikan, di mana permisalan yang dijadikan untuk dunia yang kebanyakan manusia itu mengejarnya adalah bagaikan apa-apa yang di perut manusia, di mana dia itu dalam keadaan baik tadinya, setelah beberapa jam masuk kepada proses
absorpsi, penyerapan sari makanan, kemudian dimasukkan kepada usus besar, dan di usus besar menjadi pembusukan. Setelah beberapa jam, 24 jam, menjadi tinja yang keluar dari rektum, dan disimpan di tempat-tempat yang kotor, di WC, di toilet, dan seterusnya. Kemudian disimpan di septic tank, dan itulah dunia yang ujung-ujungnya dihinakan. Maka barang siapa yang mengejar dunia, bagaikan mengejar tinja tadi. Ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Maka hadis ini yang akan dihafal dan sanad-sanadnya akan kita tanya. Barakallahu fikum. Tafadhalu hafizakumullah.